Halo, Julbrit, pace bene. Masih di mea culpa, masih dengan saya di sini. Saya punya cerita. Suatu kali seorang ibu ingin memberangkatkan si Ucok, anaknya, pergi ke sekolah minggu. Lalu si ibu ini memberikan uang 4.000 kepada si Ucok, pecahan 2.000, sehingga ada uangnya 2 lembar. Si ibu berkata kepada si Ucok, "Hei Ucok, kamu pergi sekolah minggu. Ini 2.000 nanti untuk kolektemu, persembahanmu di gereja. Dan ini 2.000 untuk jajanmu beli roti." Ya. Akhirnya si Ucok menerima uang 4.000. 2.000 untuk persembahan, 2.000 untuk beli roti. Lalu Ucok pergi dengan senang hati. Pergi sambil memegang duitnya. Lalu namanya anak-anak sambil lasak bergerak banyak ke sana kemari. Ucok sadar waktu mau memberi persembahan di sekolah minggu, uangnya tinggal 1 lembar yang 2.000. Lalu dia tidak maju waktu persembahan itu. Tetapi si Ucok berdoa, "Tuhan, tadi ibuku memberi uang 2.000 untuk persembahan, 2.000 untuk beli roti. Hilang 1 uangku Tuhan, harga 2.000. Yang hilang itu untuk persembahan. Yang tinggal ini untuk beli roti. Amin." Ya akhirnya si Ucok akhirnya beli roti dengan uang yang sisa 2.000 dan tidak memberi persembahan. Karena uang itu katanya yang hilang itu adalah uang persembahan. Para culprit, kita selalu punya alasan untuk menghindar dari beberapa kewajiban. Saya mendengar beberapa kali orang bercerita tentang perpuluhan. Saya tidak punya konsep tentang perpuluhan. Saya tidak mengerti apakah betul-betul 10% dari pendapatan diberikan ke gereja sebagai tanda persembahan atau kerelaan hati untuk membantu gereja atau membantu pemuka agama, saya tidak tahu. Dan kemana dikemanakankah uang ini? Apakah ini untuk biaya administrasi pelayanan atau untuk si pemuka, pengurus dari kegiatan beragama? Apakah ini akuntabel dan transparan? Ini urusan lain sebenarnya. Tetapi soal uang kadang membuat kita menjadi kesulitan untuk hidup beragama. Maka saya beberapa kali pernah katakan dalam video, urusan agama itu bukan melulu soal Tuhan. Tidak pernah agama itu 100% berbicara tentang Tuhan. Yang 100% berbicara tentang Tuhan adalah iman. Iman adalah tanggapan kita atas wahyu Allah. Allah membahasakan dirinya, manusia menanggapinya dengan iman, bukan dengan agama. Tetapi, apa iman ini? Akhirnya, manusia membutuhkan agama bukan demi agama itu sendiri, tetapi demi mendapatkan konsep yang terang akan apa yang dia mau imani. Dan bagaimana dia cara menanggapinya. Bagaimana dia beriman. Nah, ini menjadi rumit ketika agama, iman sulit dibedakan. Yang mana sebenarnya kita pakai untuk menanggapi Allah, agama atau iman? Sikap batin kita yang adalah iman kita, atau produk dari pemikiran kita yang terkonsep dalam agama? Agama tidak melulu soal Tuhan, ya, karena ini menyangkut kelompok, identitas kelompok, komunitas, politik dalam beberapa hal, ekonomi juga. Banyak orang Kristen masuk menjadi Kristen karena makan gandum dan sekaleng susu dari misionaris. Katanya, ada, itu benar. Ada juga benarnya. Karena itulah kita membanggakan misionaris dari luar. Karena kemiskinan kita dan karena kesejahteraan mereka dalam beberapa hal. Tapi tak bisa dipungkiri juga keberhasilan misionaris karena hidupnya yang berbicara tentang Injil. Bukan hanya mulut, tetapi perbuatan dan hidupnya sendiri mengisahkan Injil kepada kita. Nah, bagaimana kita menanggapi? Kita sering menanggapi dengan hitung-hitungan dan tidak dengan
tulus memberikan tanggapan atau sering berkelit untuk mencari pembenaran atas ketidaksanggupan kita memberi diri kepada gereja, komunitas, di mana iman kita itu didalami, dan juga kepada Allah sendiri. Tuhan, semoga banyak yang terpanggil menjadi pastor dan suster, asal bukan anakku. Katanya beberapa kali itu terjadi. Nah, kepada kita dituntut tanggung jawab atau feedback atas apa yang Allah sendiri sudah buat. Nah, dan setiap orang memberi feedback yang berbeda-beda. Kalaupun diberi feedback, motivasinya bisa juga berbeda-beda. Seseorang memberikan intensi segepok uang ke gereja sebagai intensi dengan cara harus diumumkan. Nah, ini intensi pemberiannya bagaimana? Supaya diketahui atau karena ketulusan hati untuk memberi. Nah, ini kasus lain. Atau seperti anak tadi yang memberikan jawaban yang jenius. Tuhan, uangmu hilang, bukan uangku itu. Akhirnya dia tidak memberikan persembahan, dia makan kue karena memang ibunya sudah mengatakan satu untuk persembahan, satu untuk kue. Dan yang hilang itu katanya adalah untuk Tuhan. Ya. Barangkali ada pemberian lain yang bisa kita buat yang tidak melulu material dan ekonomis finansial, maksudnya dalam konteks keuangan. Apakah kemampuan, bakat, waktu, tenaga yang bisa kita beri sebagai bagian dari kekayaan komunitas. Ya, tidak selalu juga kita memberi, kadang karena kelemahan kita. Kita menjadi egosentris. Sentrumnya adalah ego kita, pusatnya adalah ego kita. Dan ini manusiawi boleh dikatakan, tetapi bukan ini acuan atau yang ideal, bahwa kita dalam kelemahan kita dituntut, diharapkan untuk sempurna, karena yang menciptakan kita sendiri adalah sempurna. Dan di atas semua itu kita melakukan kebaikan sebisa mungkin karena Allah sudah lebih dulu baik kepada kita. Ya, kita lemah, maka benar kata John Henry Nouwen, be a wounded healer. Jadilah seorang penyembuh meskipun kau terluka. Semoga kita sanggup. Dan kita menjadi penyembuh untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar kita. Saya beberapa kali juga berpikir tentang itu. Meskipun susah ya. Misalnya saya mengatakan kebaikan di depan layar ini. Tapi saya tahu saya tidak selalu membuat kebaikan. Lalu, apakah saya harus berhenti mengatakan yang baik karena saya sendiri belum melakukan yang baik? Satu pertanyaan. Lalu kalau demikian semua orang berpikir, siapa lagi yang mengatakan kebaikan? Karena tidak semua kita ini adalah baik. Ya, mungkin ada beberapa yang baik, tapi dia juga tidak sempurna. Karena hanya satu yang sempurna. Lalu, apakah harus kita tunggu seorang yang sempurna untuk mengatakan yang baik? Atau kita menyatakan yang sempurna itu lewat mulut kita. Artinya kita tidak mewartakan diri kita, tetapi mewartakan yang sempurna kepada orang, supaya ia tahu yang sempurna itu dan dia mengikuti yang sempurna itu. But the question is, siapa yang sempurna ini? Itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Via veritas et vita. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka semua seluk-beluk tentang jalan, kebenaran dan hidup ini kita coba bagikan kepada orang secara historis, secara teologis, secara spiritual. Kita bagikan kepada orang lain. Menjadi nabi, menjadi imam, menjadi raja. Tugas-tugas kita itu kita lakukan dengan tetap berlandaskan pada sang jalan, kebenaran dan hidup itu. Pace bene.